Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, salam sehat selalu. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara melalui sapaan firman Tuhan pada hari ini dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema hari ini, tragedi Siklak. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang bersyukur untuk hidup yang Engkau anugerahkan. Dan kami hendak mendasari kehidupan kami hari ini di dalam terang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja untuk memampukan kami mengerti dan memahaminya. Dan firman-Mu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya menikmati hari karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang keempat hingga yang keenam. Demikian bunyinya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada saat di mana kita tidak memiliki kekuatan lagi untuk menahan beratnya beban pergumulan. Lalu kita menjerit, meraung, meratap. Sehebat dan sekuat apapun kita, ada saat di mana kita akan merasakan keterpurukan atau ketidakberdayaan. Dan dalam kondisi yang demikian, menangis dan meneteskan air mata pun rasanya kita tidak kuat lagi. Situasi yang demikian, saya mau katakan, sama seperti kanker stadium 4 yang telah mematahkan imunitas tubuh. Ia menggerogoti seluruh tubuh ini sehingga orang yang mengalaminya hanya pasrah menanti ajal. Tragedi Siklak adalah masa yang paling pahit dalam hidup Raja Daud dengan pasukan dan rakyat yang menyertainya. Kota kediaman mereka dilululantakkan, harta benda dijara hingga tak ada yang disisakan. Kota kemudian dibakar dan keluarga-keluarga yang ada, termasuk istri-istri Daud beserta kaum keluarganya, ditawan oleh tentara Amalek. Posisi Daud semakin terjepit ketika rakyat yang bersamanya hendak melempari Daud dengan batu. Karena mereka merasa sakit hati. Semua orang meratap dengan suara nyaring, sehingga suara mereka pun hilang dan sudah tidak kuat lagi untuk menangis. Ayat yang keempat dari bacaan kita. Memang kenyataan yang terjadi dalam perjalanan hidup Daud sangat memahitkan. Beratnya persoalan yang menimpa membuat Daud menangis. Ya, dia menangis karena merasa sakit yang sangat dalam. Daud mengerang, meratap seperti orang yang menghadapi jenazah seorang yang sangat dikasihinya. Tetapi bukan berarti Daud kehilangan harapan. Kondisi ini tidak membuat iman Daud hancur seiring dengan hancurnya kota Siklak. Dicatat bahwa
ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dengan iman yang kuat, Daud mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih ada, dan dengan pasukan yang tinggal sedikit jumlahnya, Daud mendapat perkenaan Tuhan, lalu ia mengejar tentara Amalek itu dan ia pun menang atas orang Amalek. Saudara-saudaraku, bisa jadi saudara sering menghadapi tragedi Siklak, dan tragedi tersebut membuat saudara seolah tidak memiliki arti lagi untuk hidup. Kondisi yang terjadi membuat saudara tidak tahan, bahkan tak memiliki daya untuk melangkah meraih hari esok. Tragedi Siklak dalam hidup saudara membuat saudara menyerah lalu meratapi nasib. Tetapi saya sendiri mendapat penguatan dari kisah Daud di Siklak. Dari sinilah maka saya percaya bahwa Tuhan mau mengubah banyak tragedi Siklak dalam hidup kita menjadi sebuah kemenangan besar. Hanya saja yang kita butuhkan untuk meraih kemenangan itu adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Ya, saudara dan saya harus dengan sungguh percaya bahwa Allahku adalah El Shaddai. Saudara-saudara, Siklak dalam kehidupan saudara dan saya dapat berupa sakit penyakit. Kita sudah pergi ke sana kemari mencari kesembuhan, namun kesembuhan serasa menjauh. Telah banyak dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan kesembuhan, namun bukannya sembuh, melainkan penyakit itu semakin parah. Tapi mari teguhkan hati sama seperti perempuan yang sudah 12 tahun menderita. Lalu ia bangunkan imannya. Ia pun datang menghampiri Tuhan Yesus sambil berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Matius 9 ayat 21. Siklak pun dalam kehidupan dapat berupa anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang memperlihatkan perilaku yang kasar, suka melawan orang tua atau suka membuat onar. Ataukah pasangan hidup yang tidak lagi peduli pada tanggung jawab di tengah keluarga. Mari bersimpu di hadapan Tuhan dalam doa yang kusuk. Seperti Hana yang dengan tangisan datang dalam doanya. Maka Hana pun menikmati hidup damai dalam keluarganya. Dan masih banyak Siklak yang lain. Tetapi mari teguhkan hati dan katakan bahwa Tuhan mampu mengubah kepahitan hidup menjadi manis pada waktunya. Karena itu, apapun masalahmu, bangunkan imanmu. Jangan kecut dan tawar hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita. Mari saudara-saudara, saya mau mendoakan saudara agar kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup walau jalan yang kita lalui adalah juga sama seperti tragedi Siklak. Kita pun mau berdoa untuk salah seorang anak dari ibu Ita Marica, yakni anak Mikael yang sudah seminggu dirawat karena infeksi paru-paru. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus meneguhkan iman dan pengharapan kami. Walau sulit jalan yang kami lalui, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Peristiwa Siklak, tragedi yang dialami oleh Daud bersama dengan rakyat dan tentaranya,
telah menjadi pembelajaran yang begitu indah bagi kami. Ketika kami meneguhkan kepercayaan kami kepada Tuhan, maka kepahitan yang terjadi, Tuhan akan ubah menjadi manis. Ya Tuhan, banyak di antara umat-Mu juga mengalami tragedi siklak, sakit penyakit yang sudah sekian lama mereka derita. Segala upaya mereka lakukan, namun rasanya sakit penyakit tidak sembuh, melainkan semakin parah. Sekarang kami datang memohon kepadamu, sebab hanya Engkau yang berkuasa untuk menyatakan mujizat dalam kehidupan. Engkau menjamah tubuh yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar setiap mereka yang mengalami sakit penyakit dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Secara khusus kami berdoa untuk anak Mikael yang mengalami infeksi paru-paru dan sudah seminggu dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dia dan pulihkan keadaannya. Tuntun seluruh umat-Mu hari ini di dalam beraktivitas dan berkati setiap karya mereka, agar mereka memperoleh yang diperlukan untuk menjalani hidup. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kembali saya sampaikan kepada saudara, jikalau saudara mempunyai pergumulan atas rupa-rupa persoalan dalam hidup, terlebih sakit penyakit, saudara dapat menyampaikan di dalam kolom komentar atau dapat menyampaikan itu melalui nomor kontak yang ada di bawah ini. Selamat menjalani kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.